Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan bagian uji asumsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafa Syamaris dengan NIM 0099. Di sini saya akan menjelaskan bagian uji autokorelasi. Pertama-tama yaitu kita ke analis. Lalu ke regression, terus ke linear. Setelah itu, masukkan data Y ke dependent dan data X ke independent. Setelah itu ke statistik, lalu centang bagian Darwin-Watson. Setelah itu continue, lalu oke. Setelah regresinya jadi, sebelum menginterpretasikan uji autokorelasi, kita harus mengetahui dulu kriteria dari pengujian dalam uji autokorelasi, yaitu Darwin-Watson. Di sini nilainya 100, lalu di sini Darwin-Watson-nya 1,1788. Di sini untuk variabel X-nya di DL 1,6944 dan Darwin-Watson-nya 1,788. Lalu 4 dikurangi DU-nya itu 2,2848. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa data sudah lolos dalam uji autokorelasi dikarenakan nilai Darwin-Watson berada di nilai DU dan 4 dikurangi DU. Uji autokorelasi ini mempunyai konsep dasar. Pertama yaitu uji autokorelasi merupakan salah satu uji prasyarat yang harus terpenuhi dalam analisis regresi. Terus yang kedua, konsep dasarnya yaitu uji autokorelasi digunakan ketika pola data bersifat time series atau data sekunder. Terus yang ketiga, ada beberapa metode yang digunakan dalam uji autokorelasi, diantaranya Darwin-Watson dan Round test. Nah, yang saya pakai tadi adalah Darwin-Watson. Terus yang keempat yaitu metode yang umum digunakan oleh peneliti adalah metode uji korelasi autokorelasi Darwin-Watson. Baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari uji multikolinearitas. Sebelumnya dalam uji multikolinearitas itu ada konsep dasar. Yang pertama, uji multikolinearitas adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Terus yang kedua, dalam konsep dasarnya, uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi atau hubungan yang kuat antar variabel independen. Terus yang ketiga adalah model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel independen, tidak terjadi gejala multikolinearitas. Terus yang keempat, konsep dasarnya yaitu salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas. Ini adalah dengan menggunakan metode toleransi dan FIV.
variance inflation factor. Yang pertama yaitu cara untuk uji multikolinearitas. Kita ke analyze. Lalu kita ke regression. Setelah ke regression kita ke linear. Nah, setelah ke linear, kita masukkan data Y ke dependent, sudah. Lalu data X, ke independent. Sebentar, kita reset dahulu. Seperti ini. Y ke dependent. Lalu X ke blok 1 of 1 atau independent. Setelah itu kita ke statistik. Setelah kita ke statistik, kita pilih hilangkan checklist pada estimates dan model. Fit. Lalu kita checklist ke collinearity diagnostic. Ini tujuannya untuk memunculkan output uji multikolinearitas menggunakan metode tolerance dan FIV. Nah, setelah itu kita ke continue, lalu OK. Nah, sekarang muncul datanya. Sebelum menginterpretasikan uji multikolinearitas, alangkah baiknya kita tahu kriteria pengujian dalam multikolinearitas. Jadi jika toleransinya ini nilainya lebih besar dari 0,100 dan FIV-nya kurang dari 10, maka berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas. Tapi jika nilai toleransi kurang dari 0,100 dan FIV lebih dari 10, maka berarti terjadi gejala multikolinearitas. Namun di sini karena toleransinya lebih besar dari 0,100 dan FIV-nya kurang dari 10, jadi kesimpulannya bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas yang serius pada data ini. Dengan kata lain, model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari uji heteroskedasitas. Dalam konsep uji heteroskedasitas atau uji Glatzer ini ada beberapa konsep dasar. Yang pertama, uji Glatzer merupakan salah satu metode dalam uji heteroskedasitas, sedangkan uji heteroskedasitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Nah, uji Glatzer merupakan salah satu metode yang umum digunakan oleh peneliti untuk mendeteksi gejala heteroskedasitas secara akurat. Terus yang ketiga, uji Glatzer dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan variabel absolut residual
Terus yang keempat, apabila terjadi gejala atau masalah heteroskedasitas akan mengakibatkan sebuah keraguan tidak akurat pada suatu hasil analisis regresi. Terus yang kelima, model regresi yang baik adalah jika data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk caranya, yang pertama kita ke analyze. Setelah itu ke regression. Setelah ke regression kita ke linear. Setelah ke linear, kita reset terlebih dahulu. Masukkan data Y ke dependent. Lalu data X ke blok 1O1 atau independent. Lalu kita ke save dan checklist unstandardized. Tujuannya ini untuk memunculkan variabel residual. Lalu kita pilih continue. Setelah pilih continue, lalu OK. Nah, ini sudah muncul. Sebentar. Ini variabel res satunya sudah muncul. Ini akan ditransformasikan dalam bentuk absolute. Caranya itu pilih menu transform. Selanjutnya yaitu ke menu transform. Kita ke komputer variabel. Yang ini. Nah, setelah ke komputer variabel, isi target. Isi target variabel yaitu ABS X. Setelah diisi, kita ke function group. Kita pilih arithmetic. Lalu kita ketuk 2 kali ABS. Pilih ABS, ketuk 2 kali. Nah, ini sudah muncul di numeric expression. Terus masukkan variabel unstandardized ke residual ke kolom numeric expression. Setelah itu oke. Setelah ini sudah muncul, kita ke
Setelah itu selanjutnya kita ke analyze. Analyze. Lalu ke regression lagi. Regression ke linear. Setelah itu kita masukkan variabel ABS res ke dependent. Kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan ABS res ke dependent. Setelah itu masukkan unstandarized residual ke block 1 of 1. Lalu muncul muncul oke. Nah, ini output uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glatzer. Kita ke koefisien. Nah, di sini ada, sebelum menginterpretasikan pengujian uji Glatzer, nilai signifikan kurang lebih dari 0,5, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,5, maka kesimpulannya terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini nilai signifikannya yaitu kurang dari 5. Berarti terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, itu untuk hasil dari uji heteroskedastisitas. Terus untuk selanjutnya yaitu uji linearitas. Yang pertama yaitu ke analyze. Terus kita ke compare means and proportion. Terus ke mean. Setelah itu kita masukkan variabel Y ke dependent list. Sedangkan variabel X kita masukkan ke independent list. Nah, setelah itu kita ke options, checklist pada test for linearity. Nah, setelah itu kita continue, lalu oke. Sebelumnya dalam uji linearitas ini ada kriteria pengujiannya, yaitu jika nilai sig deficient from linearity lebih dari 0,5, berarti uji linearitas sudah terpenuhi. Tapi jika kurang dari 0,5, berarti uji linearitas tidak terpenuhi. Sedangkan untuk linearitasnya nilai sig linearity lebih dari 0,5 berkesimpulan uji linearitas tidak terpenuhi. Dan untuk nilai sig linearity kurang dari 0,5 berkesimpulan uji linearitas sudah terpenuhi. Nah, di sini
Untuk signifikannya yaitu 0,745. Berarti lebih dari 5. Berarti sudah terpenuhi uji linearitasnya. Nah, untuk uji linearitas sendiri itu mempunyai konsep dasar. Yang pertama yaitu uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen itu linear atau tidak. Hubungan linear dapat bersifat positif atau searah ataupun negatif, tidak searah. Terus konsep dasar yang kedua yaitu uji linearitas merupakan uji persyarat dalam analisis regresi. Nah, itu untuk uji asumsi, dan untuk kesimpulannya dari data kelompok kami, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu menghitung statistik deskriptif seperti frekuensi, mean, median, modus, standar, deviasi, varians, range, nilai minimum dan maksimum. Ini adalah analisis deskriptif dasar. Terus yang kedua yaitu melakukan analisis korelasi dan regresi sederhana maupun berganda. Ini adalah teknik parametrik. Melakukan uji normalitas ini dilakukan untuk memenuhi asumsi distribusi normal pada data sebelum melakukan uji parametrik. Terus yang keempat, melakukan paired sample t-test. Ini adalah uji parametrik yang mensyaratkan data distribusi normal. Terus yang kelima, melakukan uji asumsi seperti uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Ini dilakukan untuk memenuhi asumsi-asumsi analisis regresi linear. Jadi berdasarkan uji asumsi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa analisis data statistik yang cocok untuk data pada data kelompok kami adalah analisis parametrik. Karena telah dilakukan pengujian asumsi distribusi normal dan asumsi-asumsi regresi linear. Oleh karena itu, teknik statistik parametrik seperti regresi linear dan uji T berpasangan dapat digunakan untuk menganalisis data tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.